Baik, perkenalkan nama saya Fransiana Rifka, NIM 1810416711, kelas A3 pagi. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Yang pertama, soal bagian A, soal nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Saya mengikuti mata kuliah perilaku konsumen sebanyak 13 kali kehadiran. Kenapa saya harus hadir dalam kuliah? Karena saya dapat mempelajari dan mengetahui sifat-sifat dari setiap konsumen pada saat akan membeli suatu produk atau barang. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh. Tugas terstruktur yang pertama, menarasikan artikel tentang model perilaku konsumen dan membuka YouTube tentang proses keputusan pembelian. Tugas terstruktur yang kedua, membuat video record tentang proses keputusan pembelian produk yang pernah dibeli dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang membeli produk atau barang. Tugas terstruktur yang ketiga, membuat kesimpulan dengan menonton video di YouTube tentang faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh pada keputusan konsumen membeli produk. Tugas terstruktur yang keempat, membuat kesimpulan dari artikel sejarah dan perkembangan perilaku konsumen. Tugas terstruktur yang kelima, membuat 7 pertanyaan tentang konsumen serta jawabannya. Manfaat yang dapat saya peroleh yaitu saya jadi mengetahui tentang sejarah dan perkembangan dari perilaku konsumen, cara mengambil keputusan sebelum membeli produk, apakah kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder. Soal nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh dari mempelajari perilaku konsumen melalui classroom? Manfaat yang saya peroleh yaitu pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran melalui pemahaman secara psikologis konsumen dan juga perilaku sosial. Yang selanjutnya, bagian A, bagian B. Soal nomor 1, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. 5 faktor tingkah laku manusia yaitu genetika, sikap, norma, sosial, kontrol perilaku pribadi. Soal nomor 2, sebutkan 4 dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Yang pertama, pengetahuan akan diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Nomor 3, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli. Keempat, bersikap ramah kepada calon pembeli. Yang selanjutnya, soal nomor 3, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, inisiator atau pemrakarsa atau pencetus. Yang kedua, influencer. Yang ketiga, decider atau pembuat keputusan. Yang keempat, buyer. Dan yang kelima, user. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Dengan pelaku konsumen. Perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Kemudian soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Faktor budaya yang meliputi nilai-nilai kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan yang menentukan kebutuhan, berpreferensi dan perilaku melalui keluarga dan lembaga-lembaga utama lainnya, sehingga setiap anggota masyarakat pada dasarnya terikat untuk mengikuti nilai-nilai budaya di mana menjadi tempat tinggalnya. Selanjutnya soal nomor 6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Dan yang keempat, faktor psikologis. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan piknis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Bentuk tubuh konsumen antara lain berbentuk badan bulat, agak pendek dan berwajah bulat lebar. Pelanggan atau konsumen ini pada biasanya bersifat ramah, suka bicara dan suka humor. Dan cara menghadapinya
Yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan melayaninya untuk bercakap-cakap apabila konsumen atau pelanggan tersebut menghendakinya. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak konfrontasi. Yang ketiga, percakapan humor dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, menarik, dan sedikit humor. Selanjutnya, soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Bentuk tubuh konsumen antara lain badan kokoh, pinggul berisi, pundak tampak lebar, anggota tubuhnya cukup panjang, berotot kekar, wajahnya bulat lonjong. Pelanggan tipe ini biasanya memiliki karakter seperti banyak gerak, jarang humor, berpenampilan tenang dan tidak percaya pada orang lain. Cara menghadapinya, yang pertama, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menghindari sikap terburu-buru tetapi harus sabar dalam melayani mereka. Yang ketiga, memberikan kesan seolah-olah pelanggan merupakan orang yang baik dan cerdas. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Tipe ini cenderung sangat detail, terutama pada masalah angka, detail pada spesifikasi dari produk yang dijual. Cara menghadapinya, yang pertama, mempresentasikan atau menjelaskan hal-hal mengenai produk atau jasa dengan spesifik, misalnya cara kerja produk atau jasa, harga, manfaat, pelayanan sesudah pembelian. Soal nomor 10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Yang pertama, sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas. Yang kedua, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. Yang ketiga, seringkali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Cara menghadapinya, memberikan rekomendasi produk dengan cara menjelaskan detail produk tersebut. Yang kedua, sabar menghadapi pelanggan tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.